Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Saya dari kelas SI 2020C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah praktikum pemrograman aplikasi bergerak. Project yang saya buat yaitu aplikasi input data mahasiswa dengan menggunakan database SQLite. Langsung saja pada pembahasan. Nah, dalam proyek yang telah saya buat, terdapat 3 Java class, yaitu adapter, helper, dan juga model. 3 Java class ini saling bekerja sama untuk memastikan aplikasi dapat melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete. Sehingga dengan menggunakan 3 Java class ini akan memudahkan dalam pembuatan database dengan menggunakan SQLite. Yang pertama, ada adapter. Nah, Java class adapter ini digunakan untuk menghubungkan data dengan tampilan user interface. Dalam program, terdapat getView, yang mana getView ini digunakan untuk menampilkan data ke dalam elemen user interface. Nah, ini programnya. Kemudian selanjutnya ada Java class helper. Java class helper ini atau DB helper ini digunakan untuk menghubungkan data dengan tampilan user interface dan mengelola serta berinteraksi dengan basis data SQLite. Dalam program terdapat ini merupakan inisialisasi database. Nah, di sini saya menamai database-nya yaitu project. Kemudian untuk kode program ini public DB helper content super context database name null database version ini fungsinya sebagai konstruktor yang menerima parameter konteks yang akan digunakan untuk membuat database. Selanjutnya ada metode onCreate. Metode onCreate ini digunakan untuk membuat database. Dalam metode ini akan membuat instant object SQLite database untuk menjalankan perintah create table mahasiswa, ID integer, primary key, auto increment, nama text not null, name text not null, prodi text not null. Jadi dalam database ini saya membuat tabel mahasiswa dengan 4 atribut, yaitu ID, kemudian nama, name, dan prodi. Selanjutnya yaitu metode onUpgrade. Nah, ini programnya. Metode onUpgrade ini digunakan untuk menjalankan perintah drop tabel untuk mengubah struktur tabel. Jadi fungsi dari si program ini yaitu untuk mengubah struktur tabel. Selanjutnya ada juga metode insert, terus update, delete. Insert ini untuk menambah data, kemudian update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Selanjutnya Java class model. Di Java class model ini terdapat 2 file Java, yaitu main activity dan juga edit activity. Yang pertama, main activity. Nah, main activity adalah sebagai titik masuk utama aplikasi dan mengatur tampilan utama serta interaksi dengan user atau pengguna. Ini adalah programnya.
Jadi pada main activity ini akan menampilkan tampilan awal saat membuka aplikasi, seperti pas awal masuk itu saya akan menampilkan list, tombol tambah data, kemudian ada juga tombol hapus dan juga edit data. Kemudian ada edit activity. Edit activity ini digunakan untuk menampilkan formulir pengisian data dan mengatur operasi CRUD yang terkait dengan pengeditan dan juga penambahan data. Jadi pada file edit activity ini itu sebagai formulir data saat menambah data atau saat pengeditan data. Edit activity ini yang mengatur formulirnya. Nah, ini programnya. Kemudian selanjutnya ada juga di package layout. Package layout ini adalah untuk mengatur tampilan seperti mengatur ukuran teks, mengatur gambar, mengatur warna, ataupun juga mengatur buttonnya ingin seperti apa. Dan yang sudah saya buat itu ada 3 file layout. Yang pertama ada activity edit. Activity edit ini merupakan layout dari edit activity. Kemudian activity main merupakan layout dari main activity Java. Kemudian list user ini merupakan tampilan dari user atau data yang ditambah. Kita coba untuk membuka activity edit dulu. Nah, ini merupakan tampilan dari activity edit. Activity edit ini memang untuk formulir, dan ini tampilannya. Jadi saat membuka tambah data, mengklik tambah data, edit data, maka akan muncul halaman seperti ini. Di sini harus mengisi nama lengkap, NIM, program studi, dan kemudian jika telah selesai menambah data ataupun mengedit data, maka klik button ini, simpan data. Kemudian untuk activity main ini tampilannya adalah seperti ini. Nah, jadi tampilan dari main activity ini itu tampilan utama dari aplikasi. Saat aplikasi dibuka akan menampilkan halaman seperti ini. Dan kemudian jika sudah terdapat data yang telah tersimpan, maka akan tampil di sini, list item ini. Selanjutnya, list user atau list dari data. Nah, ini untuk mengatur tampilan list data yang tampil tadi di main activity, di activity main maksud saya. Jadi saat data telah tersimpan, maka akan menampilkan nama, NIM, prodi dari mahasiswa atau dari data yang telah ditambahkan. Untuk selanjutnya yaitu mencoba hasil running dari project yang telah dibuat atau aplikasi yang telah dibuat. Langsung saja. Nah, ini dia aplikasi yang telah dibuat atau hasil running dari project. Klik. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang terdapat list atau daftar dari data mahasiswa yang telah tersimpan. Kemudian ada juga kemudian ada juga tombol untuk tambah data. Nah,
tombol tambah data ini untuk menyimpan data. Nah, ini merupakan form dari tambah data mahasiswa. Langsung saja saya mau mencobanya. Yang pertama yaitu mengisi nama lengkap. Misalkan saya mau mengisi dengan nama saya, kemudian mengisi NIM, lalu mengisi program studi. Kemudian klik simpan data dan data secara otomatis akan tersimpan dalam database dan tampil di list data mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya ada juga edit data dan hapus data saat kita menekan lama dari data, dan ini merupakan form atau formulir dari edit data mahasiswa. Kita boleh mengedit datanya sesuka kita. Kemudian ada juga hapus data. Cara untuk menghapus data yaitu klik hapus data, dan secara otomatis data pun akan terhapus. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.